Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas pemanfaatan sumber daya dari kelas E, kelompok 1. Pada tugas kali ini kami mengambil topik hutan lindung Sungai Wain. Sebelum kita mulai, mari kita perkenalan dulu anggota-anggotanya. Pertama, saya sendiri, nama saya Farizal Noval, NIM 11221057. Perkenalkan, nama saya Bintang Eka Pratama Pamian dengan NIM 10221082. Saya Zara Elisha Armans, NIM 10221076. Perkenalkan, nama saya Maria Siregar dengan NIM 102204. Perkenalkan, nama saya Niko Fandi Saputro, NIM 11221039 dari Informatika Angkatan 12. Perkenalkan, saya Febriani dengan NIM 11221008 dari Informatika. Perkenalkan, saya Triwahyuni, NIM 10221032 dari Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Laila Mustikasari dengan NIM 11221002 dari Program Studi Informatika. Kita lanjutkan ke materinya. Outline pada presentasi kali ini ada pengertian, deskripsi, dan klasifikasi dan potensi dari topik yang kita bawa, yaitu hutan lindung Sungai Wain. Untuk yang pertama bisa dibacakan oleh rekan saya, silakan. Oke, izin masuk. Oke, jadi di sini ada pengertian dari sumber daya alam sendiri. Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. SDA terdiri dari komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, dan komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Next. Kemudian di sini sumber daya alam ini ada terdiri dari jenis-jenis dan sifat-sifatnya. Jenisnya itu ada dua, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resource. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian sifatnya itu ada dua, sumber daya alam fisik dan sumber daya alam hayati. Next. Pengertian dari sumber daya manusia adalah potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial, di mana SDM merupakan aset penting bagi organisasi karena peran dan fungsi yang tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain. Oke, selanjutnya untuk topik yang kami ambil, topik sumber daya alam pada tugas pertama ini adalah ekowisata. Secara umum, ekowisata sendiri berarti suatu model wisata alam di daerah yang masih alami dengan tujuan untuk menikmati keindahan alamnya, serta mendukung terhadap usaha konservasi dan juga meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat setempat. Atau secara simpelnya, ekowisata ini menggabungkan beberapa aspek. Yang pertama itu ada aspek konservasi alam, yang kedua ekonomi, dan juga yang ketiga pariwisata. Di mana untuk aspek yang pertama, itu adalah aspek konservasi alam seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tempat yang dijadikan untuk ekowisata sendiri adalah tempat yang masih murni keindahan alamnya dan juga dapat dikonservasi. Untuk aspek yang kedua adalah aspek perekonomian, di mana masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan atau tempat ekowisata sendiri bisa mendapatkan pendapatan tambahan dari kegiatan yang berada di ekowisata itu. Dan aspek yang ketiga atau aspek yang terakhir di sini adalah pariwisata, di mana tempat yang dijadikan ekowisata sendiri bisa dijadikan tempat pariwisata yang mengundang pengunjung, baik itu pengunjung lokal, domestik maupun mancanegara, untuk datang dan mengunjungi dan menikmati keindahan alam yang ada di tempat ekowisata tersebut. Dan di ekowisata sendiri terdapat 7 prinsip yang membedakan antara ekowisata dan juga kegiatan pariwisata ataupun kegiatan lainnya. Yang pertama itu adalah mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan wisata. Yang kedua adalah membangun kegiatan serta penghargaan atas lingkungan dan budaya dengan tujuan wisata. Yang ketiga, menawarkan pengalaman-pengalaman positif bagi wisatawan dalam pemeliharaan atau konservasi daerah tujuan objek wisata. Prinsip yang keempat adalah memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan. Prinsip yang kelima, memberikan keuntungan finansial serta pemberdayaan masyarakat lokal dengan menciptakan produk wisata yang mengedepankan nilai-nilai lokal. Prinsip yang keenam, memberikan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan, dan politik daerah tujuan wisata. Dan prinsip yang terakhir atau yang ketujuh adalah memberikan kebebasan kepada wisatawan dan juga masyarakat lokal untuk tetap mengunjungi, untuk tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menaati peraturan yang berlaku di tempat tersebut.
Lanjut ke Kementerian Hutan Lindung Sungai Wain. Hutan Lindung Sungai Wain merupakan hutan lindung yang terletak di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada ketinggian sekitar 600 mdpl. Pada awal mulanya, hutan lindung Sungai Wain dijadikan kawasan lindung sejak era kolonial Belanda pada tahun 1934. Namun kini hutan lindung Sungai Wain mempunyai fungsi yang khas sebagai hutan lindung. Antaranya sebagai kawasan resapan air, di mana kawasan hutan lindung Sungai Wain ini mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah yang bermanfaat sebagai sumber air, serta mempertahankan kelestarian mata air dan sungai dan waduk. Oke, untuk klasifikasi sumber daya alam ini ada beberapa, ada yang berdasarkan asal, berdasarkan sifat, berdasarkan potensi, berdasarkan kelangkaan, dan berdasarkan letak. Untuk berdasarkan asal, ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Lalu untuk berdasarkan sifat, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu ada berdasarkan potensinya. Sumber daya alam ada yang potensial dan juga sumber daya alam aktual. Yang keempat ada berdasarkan kelangkaannya, sumber daya alam yang langka, dan sumber daya alam yang melimpah. Yang kelima ada berdasarkan letaknya. Ada sumber daya yang terdapat di lautan, dan juga ada sumber daya alam terdapat di daratan. Hutan lindung Sungai Wain merupakan sumber daya alam yang dapat diklasifikasikan berdasarkan asal, sifat, potensi, dan juga kelangkaan. Berdasarkan asalnya, hutan lindung Sungai Wain merupakan ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna. Tumbuhan seperti pohon-pohon besar, tumbuhan bawah, hingga berbagai jenis tumbuhan epifit merupakan sumber daya hayati utama di hutan ini. Selain itu, terdapat berbagai jenis hewan seperti primata, burung, reptil, dan juga serangga. Berdasarkan sifatnya, hutan lindung Sungai Wain memiliki sumber daya yang melimpah. Hutan ini menyimpan berbagai jenis kekayaan alam, mulai dari pohon-pohon besar, hewan langka, hingga sumber air bersih. Hutan ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, seperti mencegah banjir, erosi, dan perubahan iklim. Selanjutnya berdasarkan potensi yang ada pada HLSW, seperti keanekaragaman hayati yang tinggi, mulai dari flora hingga fauna endemik. Selain itu, HLSW juga berfungsi sebagai penyimpan air, tanah, pengatur iklim, dan penjaga kesuburan tanah. Potensi ekonomi dari hutan ini juga sangat menjanjikan, seperti pariwisata berbasis alam dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu. Selanjutnya ada berdasarkan kelangkaan. Hutan lindung Sungai Wain memiliki sumber daya yang dapat diperbarui. Meskipun pohon-pohon di hutan dapat ditebang, hutan memiliki kemampuan untuk meregenerasikan dirinya sendiri melalui proses pertumbuhan kembali pohon-pohon muda. Namun, jika eksploitasi hutan dilakukan secara berlebihan dan berkelanjutan, hutan dapat mengalami kerusakan yang parah dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Selanjutnya, ada klasifikasi sumber daya manusia. Di dalam klasifikasi sumber daya manusia dibagi menjadi 3. Ini menurut Suradinata tahun 1996. Yang pertama, manusia atau orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk menempatkan, mengendalikan, dan mengarahkan pencapaian tujuan atau yang disebut sebagai administrator. Contohnya di dalam Hutan Lindung Sungai Wain adalah Kepala Dinas Kehutanan atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan perlindungan hutan lindung Sungai Wain. Mereka menetapkan peraturan, kebijakan, dan panduan untuk menjaga kelestarian hutan serta mengarahkan visi jangka panjang untuk kawasan hutan lindung Sungai Wain. Yang kedua adalah manusia atau orang-orang yang mengendalikan dan memimpin usaha agar proses pencapaian tujuan yang dilaksanakan bisa tercapai sesuai rencana atau yang bisa disebut sebagai manajer. Di dalam hutan lindung Sungai Wain adalah seorang kepala unit pengelola hutan yang mengelola sumber daya manusia dan keuangan untuk memastikan bahwa program konservasi dan kegiatan pemeliharaan hutan berjalan sesuai dengan rencana. Lalu yang terakhir adalah manusia atau orang-orang yang mempengaruhi syarat tertentu yang diangkat langsung melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing atau jabatan yang dipegangnya.
Contohnya seorang penjaga hutan atau petugas lapangan di hutan lindung Sungai Wain yang bertanggung jawab atas pemantauan langsung kondisi hutan, termasuk patroli untuk mencegah perburuan liar, pencurian kayu, dan kebakaran hutan. Dan mereka juga bisa bertugas dalam melaksanakan kegiatan menanam pohon atau rehabilitasi lingkungan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh manajer. Baik, selanjutnya ada potensi dari sumber daya alam di hutan lindung Sungai Wain. Hutan lindung Sungai Wain di Balikpapan memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang sangat berharga. Di sini kita memiliki 4. Yang pertama ada ekowisata, di mana hutan lindung Sungai Wain menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan hutan primer dan sekunder, serta aliran Sungai Wain yang jernih. Ini menjadikan tempat yang ideal untuk ekowisata termasuk trekking, pengamatan flora dan fauna, serta edukasi lingkungan. Yang kedua ada keanekaragaman hayati. Hutan lindung Sungai Wain adalah rumah bagi lebih dari 1.000 jenis tumbuhan dan berbagai satwa liar, termasuk spesies yang terancam punah seperti orang hutan, beruang madu, dan macan dahan. Keanekaragaman ini menjadikan pusat penelitian penting untuk botani dan zoologi. Selanjutnya, yang ketiga ada sumber air bersih. Hutan lindung Sungai Wain ini menyediakan air bersih untuk sekitar 25% kebutuhan Kota Balikpapan, termasuk kebutuhan air baku untuk kilang minyak Pertamina. Ini menunjukkan betapa pentingnya hutan ini bagi kehidupan sehari-hari untuk masyarakat setempat. Dan yang terakhir ada hasil hutan bukan kayu atau HHBK, di mana masyarakat sekitar hutan lindung Sungai Wain memanfaatkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti aren, karet, bambu, durian, dan berbagai jenis buah-buahan serta sayuran. Ini memberikan sumber penghidupan tambahan bagi masyarakat setempat di hutan lindung Sungai Wain. Oke, selanjutnya masuk ke potensi sumber daya manusia hutan lindung Sungai Wain. Hutan lindung Sungai Wain di Balikpapan tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga memiliki potensi sumber daya manusia yang signifikan. Berikut adalah beberapa aspek potensi sumber daya manusia di hutan lindung Sungai Wain. Yang pertama, yaitu ada pengelolaan dan konservasi. Hutan lindung Sungai Wain dikelola oleh tim yang terdiri dari berbagai ahli lingkungan, peneliti, dan masyarakat lokal yang terlatih dalam konservasi hutan. Mereka bekerja sama untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan. Yang kedua, yaitu ada penelitian dan pendidikan. Hutan lindung Sungai Wain menjadi pusat penelitian ilmiah dan pendidikan lingkungan. Banyak peneliti dan mahasiswa dari berbagai universitas datang untuk melakukan studi tentang flora, fauna, dan ekosistem hutan. Ini menciptakan peluang bagi pengembangan sumber daya manusia dalam bidang ilmu lingkungan dan konservasi. Next. Kemudian yang ketiga, yaitu ada pemandu wisata atau tour guide. Potensi ekowisata di hutan lindung Sungai Wain membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal sebagai pemandu wisata, pengelola fasilitas wisata, dan penyedia jasa lainnya. Pelatihan dan sertifikasi bagi pemandu wisata membantu meningkatkan kualitas, layanan, dan pengetahuan mereka tentang ekosistem hutan. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, atau HHBK. Masyarakat sekitar hutan lindung Sungai Wain memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti aren, karet, bambu, dan berbagai jenis buah-buahan. Pelatihan dalam pengolahan dan pemasaran produk HHBK dapat meningkatkan keterampilan dan pendapatan masyarakat. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.